Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang cerdas itu? Barangkali yang banyak terlintas dalam pikiran kita, orang yang cerdas adalah orang yang berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, dengan bergelar profesor, doktor, PhD, dan yang lain-lain. Apakah itu yang disebut orang yang cerdas? Mari kita lihat menurut pandangan Islam, siapakah orang yang cerdas itu? Sahabat PSB yang berbahagia. Ternyata dari Nabi SAW, ya, kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Tobroni, Al-Haythami, ya, oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 2/419, ya, hadis ini hadis hasan, ya, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlak. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ya, orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Apakah sampai di situ? Tidak. Masih ada lanjutannya. Selain mengingat mati, kemudian yang paling banyak dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Sahabat PSB yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, menurut Islam, melalui Rasulullah SAW disampaikan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematiannya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mati? Ini ada penjelasan yang lain, ya, yaitu dari hadis riwayat Tirmizi, Syekh Albani dalam Sahih An-Nasa'i nomor 2/393, hadis ini hasan sahih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan. Apa itu pemutus segala kelezatan? Yaitu adalah kematian. Ya, karena setelah kita mati, seperti yang pernah kita bahas di fase kehidupan, ya, bahasan kemarin, hanya ada dua, yaitu siksa kubur atau nikmat kubur. Sahabat PSB yang berbahagia. Kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan, ya, bahwa ada percakapan atau permintaan orang yang sudah mati. Di dalam surat Ibrahim ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar,
niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Ya, kemudian kepada mereka dikatakan bahwa bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Jadi dari Al-Quran ayat 44 ini menginformasikan kepada kita kelak nanti pada hari azab, ya, hari akhirat, ada yang minta kembali untuk hidup di dunia, ya, dalam rangka untuk taat kepada Allah. Sudah terlambat. Kemudian di ayat yang lain, di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuntum minas salihin. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata menyesali. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya, di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ini, ya, ini juga menyatakan penyesalan orang yang sudah mati, yang minta ingin kembali dihidupkan, ya, untuk bisa bersedekah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan menunggu kematian itu datang kepada kita sehingga kita baru menyesali seperti yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Karena sesuatu yang sudah terjadi tak akan bisa kembali lagi. Waktu tak akan bisa diputar kembali ke belakang. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang beriman yang cerdas, yaitu orang beriman yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematian itu. Sahabat PSB yang berbahagia, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pagi ini tentang orang yang cerdas, yaitu orang yang mengingat mati dan mempersiapkannya, bisa mengingatkan kepada kita dan segera kita mengambil langkah untuk bisa selalu bersiap-siap, karena kematian tidak pernah memberitahu kapan datangnya kepada kita, karena kematian tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan waktunya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan dan kesabaran untuk kita istiqomah beramal soleh, beribadah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.